sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan demi kebaikan-Mu Bapa.
apa yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada mustahil Bapa. Karena mujizat masih bekerja Tuhan. Biar kami mau terus belajar setia dan taat kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan melewati proses-prosesnya Bapa. Biar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal dari apapun ya Bapa. Karena bagi Allah tidak ada mustahil ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Sugiono bawa doa buat kebenaran firman Tuhan. Kita angkat rapnya saja. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa datang bagiku. Ku diangkat dan dibolehkan bagi Tuhan. Tuhan tidak ada mustahil Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa datang bagiku. Ku diangkat dan dibolehkannya. Ku diangkat dan dibolehkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Gloria haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Bapa kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang untuk memuji dan mengagungkan dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Yesus. Karena itu Bapa, kami sungguh bangga Yesus mempunyai Allah yang heran dan luar biasa seperti Engkau. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami ya Tuhan. Walaupun kami sendiri sering meninggalkan Engkau Yesus, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang kudus dan heran. Dalam segala perkara Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Terpujilah akan Engkau Roh Kudus. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu ya Yesus. Urapi Tuhan, urapi semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Urapi mereka
dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga, roh kami Bapa. Kami mau serahkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada tamu hamba Tuhan, Pendeta Joy dari Bekasi Selatan. Layan kami serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Tentunya terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai, menuntun hamba sehingga boleh ada di tempat ini. Dan juga terima kasih buat keluarga hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, dan juga sekaligus sebagai Bapak dan Ibu Rohani di tempat ini yang pada kesempatan ini memberikan kepada kami kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini masih dalam suasana tahun baru, jadi saya atas nama pribadi dan juga keluarga mengucapkan ya selamat Natal sekaligus selamat tahun baru di tahun 2026 ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya pikir-pikir ini kan suasana tahun baru. Jadi ya paling tidak apa yang harus saya sampaikan saat ini tentu masih ada berhubungan dengan suasana tahun baru, haleluya. Tapi saya mencari dalam firman Tuhan, oh ternyata di dalam firman Tuhan juga ya ada ayat yang berhubungan dengan suasana yang namanya yang baru-baru. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya akan berbicara firman Tuhan karena seperti yang saya katakan tadi, karena ini suasana tahun baru, jadi saya juga akan berbicara hal yang baru. Dan topik atau tema kita di pagi hari ini, saya akan berbicara menjadi manusia baru. Atau yang lazim juga dikatakan orang hidup baru atau lahir baru. Tapi saya kasih tema menjadi manusia baru. Saudara-saudara, tentu saudara berpikir, wah kalau menjadi manusia baru memang ya saya yang misalkan ya, yang saudara merasa mungkin kulit saudara tidak terlalu putih, saudara, apa saya harus jadi putih? Yang mungkin kurang tinggi berkata, apa saya harus jadi tinggi? Karena ini manusia baru. Saudara, hal yang baru, sesuatu yang baru, ada dua hal yang saya pelajari. Kalau bicara serangga, dalam hal ini kupu-kupu, itu diistilahkan sebagai metamorfosis. Artinya perubahan yang kita tahu dari apa ulat yang menjijikkan, dia berubah menjadi kepompong, tapi dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Menjadi kupu-kupu yang kalau kita lihat begitu enak ya, artinya menghiasi pemandangan kita. Tapi kalau kita melihat ke belakang, bahwa kupu-kupu sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, dia adalah tidak ya, artinya adalah sesuatu yang menjijikkan karena dia adalah ulat. Saudara, dalam kehidupan kita manusia, kita bukan seperti kupu-kupu walaupun itu hanya perumpamaan. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita mengambil istilah yaitu metanoia. Kalau kupu-kupu metamorfosis, sedangkan kita sebagai orang percaya artinya metanoia. Yang berarti perubahan pikiran, sikap, sifat dalam kehidupan kita. Mengalami perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini bukan perubahan yang tampak luar. Ya, seperti yang saudara lihat saya, bukan seperti yang saudara lihat saya berdiri di tempat ini. Bukan ini yang berubah. Ya. Bukan tiba-tiba rambut saya jadi putih, jadi pirang, bukan. Atau lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah perubahan yang ada di dalam. Nah, itulah yang disebut dengan metanoia. Nah, saudara-saudara, ada beberapa syarat atau langkah yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjadi manusia baru. Kedengarannya keren,
menjadi baru. Tapi untuk ke sana itu ada proses. Dan prosesnya juga tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi kita nggak perlu pikirin itu, saudara. Yang penting niat kita menjadi manusia baru. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagian yang pertama daripada menjadi manusia baru. Kita lihat dalam firman Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Dan ayat ini merupakan ayat pertama yang saya akan bacakan. Maka sekali lagi dengan segala hormat saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Dan ini adalah ayat yang pertama sebagai firman Tuhan yang kita akan bacakan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Saya bacakan dan juga kita bacakan. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedengaran dalam ayat ini luar biasa. Ia adalah ciptaan baru. Setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini, kita akan bedah sedikit ayat ini. Mengenai yang lama. Saudara, kalau saudara melihat ke depan, hordeng yang ada di depan adalah merah marun berpadu dengan kalau kuning keemasan itu. Iya, jadi merah marun ini dengan kuning keemasan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin nanti saya tidak tahu tahun depan, saudara ingin ini kelihatan jadi lain, jadi baru lah. Saudara, yang ada di depan ini, hordeng yang warna merah marun ini, harus diturunkan. Harus dilepaskan, karena ini lama. Ya, karena ini lama. Tidak mungkin misalnya saudara mau pasang baru, yang lama ini masih tetap tergantung di depan hordeng ini. Harus dilepas, harus ditinggalkan, baru pasang yang baru. Baru itulah yang dimaksud dengan hordeng yang baru. Tapi kalau yang lama masih tergantung, saudara dempet lagi dengan hordeng yang lama, ini agak kelihatan kalau di sana bilang agak norak-norak saudara. Jadi ini harus lepas. Tapi saya pesan, kalau lepas tolong jangan buang di tempat sampah. Ya, kalau udah nggak dipakai, ini cuma ini saja. Nah, kembali lagi, yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru akan datang. Yang intinya saya mau katakan begini saudara. Yang baru tidak pernah terjadi, yang baru tidak pernah akan datang. Kalau yang lama tidak berlalu, itu maksudnya. Itu intinya saudara. Kalau kehidupan, sifat kita yang lama itu masih tetap ada. Tahun 2005, tahun 2024 sampai di tahun 2026 ini masih ada. Jangan harap kita menjadi manusia baru. Jangan mimpi saudara. Jangan mimpi kita menjadi manusia baru. Oleh sebab itu saudara, menjadi manusia baru, kedengarannya bagus. Saudara juga kalau punya baju baru, siapa yang gak mau baju baru saudara? Semua mau. Apalagi anak-anak saudara. Mungkin kalau orang tua sudah gak segairah anak-anak lah ya. Tapi kalau anak-anak, coba kalau anak-anak kalau baju baru. Istilahnya kalau sekolah minggu misalkan jam sekian, masih 2 jam dia udah pakai. Bagus gak? Kenapa? Karena baru. Artinya hal yang baru ini indah saudara. Hal yang baru itu sesuatu yang diinginkan banyak orang. Ya, saudara punya peralatan di rumah, punya kursi, punya apa saja yang sudah lama. Sudah mulai ada ya katakanlah lecet atau apa. Saudara pengen yang baru. Kalau punya uang misalkan, saudara pasti pengen ganti. Apalagi memang sudah nggak layak. Sudah kalau ada berkat, saya pengen ganti supaya bukan hanya kelihatan baru, tapi layak. Tapi saudara udah pasti kalau yang baru, ya dikit-dikit yang tadinya mau pengen duduk, kalau kursi, dudukin lagi. Kenapa? Baru saudara.
Ya memang kalau baru itu saudara, nggak bisa kita pungkiri saudara, nggak bisa. Ya. Sesuatu yang baru itu, apa saja, mau benda, rumah, mobil, apa saja, namanya baru. Sesuatu itu ibaratnya mencuri pandangan, mencuri perhatian. Apalagi menjadi manusia baru. Itu sangat mencuri perhatian Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat kita menjadi manusia baru. Itu yang Tuhan inginkan. Di tahun 2026 ini saudara. Tentu apa kita tahu bersama perkembangan, perubahan yang sedang terjadi. Tetapi saudara, untuk menjadi manusia baru, apapun yang terjadi di luar sana, mari biarlah tekad niat kita untuk terus dibaharui oleh Tuhan. Nah, saya bacakan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, yang lama itu berlalu. Saudara-saudara, hari ini, siapapun kita yang ada di tempat ini, adakah hal yang lama, yang saudara rasa itu hal yang gak baik, dan sampai hari ini masih ada? Saudara, izinkan saya mau katakan hari ini, lepaskan itu saudara, tinggalkan. Karena di tahun 2026 ini, kita mau semua kita, tidak ada yang terkecuali menjadi manusia baru. Lahir baru, hidup baru. Dan itu terjadi kalau kita mau meninggalkan yang lama. Karena Alkitab berkata tidak pernah akan datang yang baru. Tidak pernah akan terjadi yang baru. Tidak akan terganti kalau yang lama itu masih ada. Jadi prinsipnya lepaskan yang lama. Lepaskan saudara, relakan. Ya. Mungkin itu saudara menganggap satu kebanggaan saudara. Tapi kalau hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan. Relakan saudara. Ya. Banyak orang saudara memelihara hal-hal yang sebetulnya bukan hanya merugikan diri sendiri, merugikan orang. Apalagi hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kita harus lepaskan. Kita harus relakan, mau dan tidak mau. Karena jalan untuk menjadi manusia baru, memang itu kita harus lepaskan. Ya. Sifat-sifat yang lama, memang harus kita belajar. Kadang-kadang memang sulit saudara. Ya. Sulit. Saya kasih contoh. Saya punya bapak dulu, kebetulan kalau Bapak Gembala tahu persis. Dulu waktu masih muda dan saya sudah mengerti lah. Itu rokok berat. Untuk melepaskan itu memang enggak mudah saudara. Ya enggak seperti kata orang, oh lepas saja udah selesai. Enggak saudara. Ya. Jadi papa saya itu dia bertekad. Dia tidak lagi mau merokok. Tapi itu saudara bukan ibarat tiba-tiba bin salah bin selesai, bukan. Lalu saudara tentu ada langkah-langkah yang dia harus ambil. Dia mulai beli permen. Katanya kalau ada permen kan katakan seperti mengalihkan katanya saudara. Ya. Mengalihkan. Ya. Untuk mengalihkan supaya enggak ingat lagi. Tetapi saudara, orang kalau tidak nekat, hari ini boleh berkata begitu. Tapi besok ingat lagi, ya balik lagi ke situ saudara. Ya tidak jadi baru lagi saudara. Memang harus total. Ya, tapi itu yang saya katakan memang enggak mudah. Saya juga harus berkata tidak mudah saudara. Ya, tidak mudah. Hal melepaskan sesuatu yang sudah lama lekat itu tidak mudah. Ya, saya enggak usah ngomong orang lain, ngomong papa saya saudara. Ya. Kan masih kecil itu saya masih ingat. Ya. Terus mama saya ingat saya dengar, makanya berdoa, sembahyang saya dengar. Ya tentu mama saya juga udah pasti berdoa, tapi dia makanya berdoa. Ya. Karena memang kalau nggak sungguh-sungguh, kalau cuma di mulut sudah nggak mau lagi. Oh, nggak semudah itu. Harus ada niat, harus ada tekad, lepas buang untuk memiliki hidup yang baru. Haleluya. Dan mari kita lihat bagian yang kedua. Saudara, semakin kesini agak semakin lebih berat saya lihat ayat-ayat ini. Roma pasalnya yang ke-6. Jadi untuk menjadi manusia baru ternyata tidak mudah. Sebab saya perhatikan semakin kesini semakin lebih berat, tapi bersama dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Roma pasal 6, mari kita mulai baca ayat 1 sampai 4. Roma 6, ayat 1 sampai 4. Mati dan bangkit dengan Kristus.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Yang kedua, apa proses selanjutnya? Apa langkah selanjutnya untuk menjadi manusia baru? Apa langkah berikutnya? Ini lebih berat lagi. Tapi saudara, kalau kita niat, kalau kita tekad, segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus berani mematikan segala sifat-sifat kedagingan kita. Ini harus dimatikan. Kalau tidak saudara, ibarat api, kalau masih ada sedikit aja saudara, nyalah lagi. Kira-kira begitu. Nah, dia mencontohkan ini, mengambil satu semacam perumpamaan dalam hal baptisan. Saudara, kita tahu bahwa kalau bicara baptisan, sakramen baptisan di kalangan apa Kristen ya, kalau Pantekosta nggak perlu saya perjelas lagi, sudah pasti bahwa kita orang Pantekosta dalam melaksanakan sakramen perjamuan dimasukkan, dibenamkan, ditenggelamkan di dalam air, masuk seluruhnya. Ya, nggak ada yang tersisa, masuk seluruhnya. Karena ini diistilahkan mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, walaupun ada gereja-gereja lain, sinode-sinode yang lain yang melakukan sakramen perjamuan tidak seperti yang kita lakukan. Tetapi kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yaitu dibenamkan, masuk semuanya. Nah, kembali lagi kepada ayat ini. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baru? Kita harus merelakan kehidupan lama kita, harus dimatikan, saudara. Makanya ditambah lagi di situ, dikuburkan. Saudara, apakah di sini saudara, ada saudara punya keluarga yang sudah dikubur, saudara bongkar-bongkar lagi? Enggak ada saudara. Apa yang sudah dikubur saudara? Demikian juga dengan kehidupan kita yang lama tadi. Balik lagi ke bagian pertama. Kehidupan yang lama itu harus dikubur. Ya. Karena kalau tidak dikubur saudara, ya bisa jadi lagi. Harus dimatikan, baru dikubur, ditanam. Ya. Sesuatu keegohan kita, kebanggaan diri kita, kalau disuruh dimatikan kadang-kadang itu berat. Ada orang bilang begini, ya ada orang saudara, lebih baik saya ditempeleng, lebih baik saya dipukul, daripada menyinggung perasaan saya. Ada saudara yang bisa bilang begitu. Lebih baik saya dipukul, dihajar. Tapi jangan coba-coba menyentuh, menyinggung perasaan. Itu sudah bicara ego saudara. Ini juga berbicara tentang sifat karakter yang lama. Yang perlu dan harus dimatikan saudara. Karena memang saudara kadang-kadang namanya daging saudara. Kita semua manusia ada egonya semua. Tapi itulah makanya saya katakan perlu dimatikan. Karena kalau tidak saudara, itulah yang menghambat kita tidak memiliki hidup yang baru. Itulah yang menghalangi kita tidak menjadi manusia baru. Jadi oleh sebab itu saudara, kita harus relakan. Makanya Alkitab berkata kita perlu mematikan. Perbuatan-perbuatan dosa-dosa harus dimatikan. Dan dikuburkan. Dan dia mengambil contoh seperti baptisan air saudara. Dibaptis dalam Kristus. Artinya semua perlu dibenamkan semua. Tidak ada yang nongol. Ya. Kan ada orang begini, oh kalau yang ini boleh, tapi kalau yang satu ini jangan. Aduh kayaknya berat. Enggak saudara. Ya. Apapun itu, apapun bentuk ya, yang ada dalam kehidupan kita, sifat kita, yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun engkau berkata, waduh ini sudah lama, susah saya merubah. Harus saudara. Dan saudara tentu berkata, wah saya tidak mampu. Nanti di bagian berikut kita akan lihat apa yang akan memampukan kita untuk melewat proses-proses ini saudara. Untuk menjadi manusia baru. Seperti yang saya katakan tadi, enggak mudah saudara.
Saya juga tentu tidak terlepas dari kekurangan saudara. Walaupun saya sudah berdiri di belakang mimbar, bukan berarti saya sudah manusia suci, manusia yang sudah tidak pernah bersalah, manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Ya namanya dosa itu saudara, bagi kita enggak dosa, tapi bagi Tuhan dosa. Dalam pikiran aja kita memikirkan kejelekan orang, itu udah dosa di hadapan Tuhan. Bagi kita enggak rugikan ke orang itu. Tapi dengan pikiran kita yang sudah memikirkan hal-hal yang enggak baik, itu udah dosa di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, berat saudara untuk menjadi manusia baru. Tapi yang saya ingin katakan nanti di bagian berikut, saya akan jelaskan di situ, bahwa ada dua hal yang akan memampukan kita untuk kita tetap dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia baru. Yang penting kita punya niat, itu dulu. Memang orang kalau nggak punya niat susah saudara. Kayaknya udah nggak lagi, udah kapok. Kapoknya cuma di mulut saudara. Kapoknya cuma di ucapan. Tapi minggu depan, bulan depan, berikut, ya lakukan lagi. Berarti ya itu tadi saya katakan tadi, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita berniat sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh, waktu saya mau sudah merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, walaupun awal-awal itu bertolak belakang dengan kemauan saya, bertolak belakang juga dengan apa orang tua saya tentu rindukan, karena mungkin orang tua juga nggak pernah terpikirkan bahwa anaknya akan menjadi seorang hamba Tuhan, saya apalagi saudara. Dan saya mau berusaha untuk supaya seolah-olah supaya itu jangan terjadi, tapi semakin seolah-olah saya menolak, semakin saya mengeraskan hati, justru semakin kuat, semakin deras panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan pada waktu di saat saya sudah tekad, kalau memang Tuhan mau panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya mau menuruti apa yang Tuhan mau. Tapi saya bilang begini, tapi kalau mau sekolah, saya tidak mau dekat kampung halaman, dekat orang tua. Saya tidak mau dekat dengan teman-teman saya yang lama. Bukan berarti saya tidak mengasihi mereka, bukan itu persoalannya. Karena saya tahu, kalau saya ada di dekat teman-teman, ada di dekat orang tua, beda lagi urusannya. Jadi waktu itu saya tekad, kalau memang Tuhan sudah panggil saya, kemauan saya harus jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Karena kalau tidak, saya rasa, dan itu sudah saya bertekad. Walaupun saya belum tahu sekolah yang saya akan datangin seperti apa, tapi ketika saya punya tekad itu saudara, dan Tuhan tolong. Dan pada akhirnya saudara, kenapa saya katakan yang tadi, kenapa saya tidak mau di kampung halaman. Sekolah Alkitab di Sulawesi Utara saudara, dari kampung kami, sudah desa kami, itu cuma jalan kaki. Ya. Mungkin kalau di sini bisa di apa Ilir ya Om ya, kurang lebih ya. Dari Kepuang ke Keraran Om, sekolah Alkitab. Ke Ilir ya. Iya, dari sini ke Ilir. Walaupun memang ada turunan sedikit ya, desa Walewangkot. Dari sini ke Ilir, cuma bisa jalan. Tapi bukan soal saya nggak mau jalan, bukan itu persoalannya. Karena saya tahu, kalau saya masih ada di lingkungan teman-teman saya tahu kemampuan saya. Jadi saya tekad enggak, saya mesti jauh-jauh. Ya. Mematikan keinginan-keinginan saya yang selama ada di sana bersama dengan teman-teman. Saya harus matikan semua. Saya harus kubur dalam-dalam. Karena kalau saya tidak kubur itu saudara, ya bahaya. Karena ada contoh saudara, ada contoh yang tidak mau jauh-jauh. Beberapa waktu yang lalu saya masih ingat saya khotbah di tempat ini. Waktu bangsa Israel, Firaun bilang, kalau kamu mau menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan jauh-jauh dari Mesir. Karena kalau tidak jauh-jauh dari Mesir itu saudara sama saja. Ya. Mau gimana mereka berdoa di sisi lain, mata yang satu melihat situasi Mesir. Enggak bisa. Jadi saya waktu itu bertekad. Nah, jadi seperti itulah saya bertekad, saya harus jauh-jauh. Karena saya tahu mematikan keinginan daging ini tidak mudah. Ketemu teman-teman yang lama kalau bisa bahaya lagi. Akhirnya udah tahun 92 saya ingat. Bulan Juli saya bertolak ke Jakarta dan bulan Agustus masuk di sekolah Alkitab Cianjur waktu itu. Dan selesai itu saya berpraktek di tempat ini tahun 93 saya masih ingat. Nah, itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga kita akan lihat langkah apa yang kita ambil supaya kita menjadi manusia baru.
Kita lihat dalam 1 Petrus. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Kita lihat bagian yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, kita harus berani keluar dari yang namanya tempat kegelapan. Kita harus berani keluar dari tempat itu. Mungkin engkau berkata, aduh Pak Pendeta, itu zona nyaman saya. Kalau saya keluar di situ kayaknya enggak bisa. Saya sudah terbiasa dengan situasi itu Pak Pendeta. Berat. Itu kesenangan saya, misalkan seperti itu. Itu hobi saya. Ingat, kalau tempat itu adalah situasi di pandangan Tuhan itu kegelapan, keluar. Datang kepada terang yang ajaib. Yesus adalah terang yang ajaib. Kalau engkau mampu keluar dari kegelapan itu, engkau akan menemukan jalan yang benar. Yesus adalah terang. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Seperti yang saya katakan tadi. Saya juga pernah ada di seperti itu, saudara. Saya pernah ada. Ya, punya hobi, punya zona nyaman, punya situasi yang enak. Tapi walaupun itu saya tahu, menurut firman Tuhan itu bukan hal yang benar. Saudara, itu sebetulnya ini tidak saya banggakan, saudara, enggak. Artinya cuma menyampaikan bahwa saya pernah lewati itu, saudara. Dulu, saudara, saya kurang lebih umur 19-20 lah ya, begitu masih masa-masa labil lah. Saya dulu punya kebiasaan tempat tongkrongan. Dan yang nongkrong situ, saudara, kalau saudara mau tahu, cuma saya yang anak muda. Semua di situ, saudara, kalau di sana bilang om-om, bapak-bapak. Ya, kalau saya sebut-sebut pasti Bapak Gembala tempat ini, ya kenal semua nama-nama itu, saudara. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 5 apa 6. Bayangkan di meja itu, saudara. Kalau minum, cuma saya yang anak muda. Jadi tugas saya apa? Menuangin minuman. Walaupun itu cuma saguer. Kalau di sini bilang air mirah. Tapi yang keras, saudara. Kalau udah kebanyakan ya orang bilang goyang juga, saudara. Jadi tugas saya itu kalau udah habis semua saya lari. Karena saya yang paling muda, saudara. Jadi kadang tumpak man, udah saya. Dan itu bagi saya waktu itu adalah hal yang nyaman buat saya. Enak. Ya. Apalagi dingin-dingin, di sana udara dingin. Jadi kalau minum minuman itu kayaknya langsung seger. Langsung panas, ya, seperti itu. Ya, walaupun kadang-kadang mulai goyang-goyang, saudara. Tapi cukup lama saya di situ, saudara. Ya. Cukup lama. Dan kalau saya ingat, sudah nggak ada yang hidup sekarang. Semua sudah. Dan mudah-mudahan, karena saya kan udah lama di sini. Mudah-mudahan sebelum mereka Tuhan panggil udah bertobat duluan. Mudah-mudahan ya. Karena saya tidak tahu soalnya. Ya. Itu om-om semua. Cuma saya anak muda. Dan itu menurut saya waktu itu menjadi kesukaan saya. Tapi seperti itu yang saya katakan tadi. Kita harus berani dari tempat kegelapan menuju kepada terang yang ajaib itu. Dan itu tidak mudah. Ada hal-hal yang sepertinya, karena udah terlalu lama. Kita ada di zona-zona seperti itu, saudara. Tapi mari, berapapun harganya, apapun taruhannya, kalau engkau mau menjadi manusia baru, saya katakan hari ini, keluar dari kegelapan itu, saudara. Harus berani. Jangan berpikir, nggak enak sama teman saya, nggak enak sama ini, nggak enak. Jangan, saudara. Kadang-kadang keselamatan kita jangan sampai tergantung orang lain. Jangan sampai kita menghargai orang lain, perasaan orang lain. Nah, ini yang saya juga mesti perlu sampaikan. Begini, seringkali kita sadar atau tidak sadar, juga mungkin termasuk saya. Seringkali kita lebih menghargai perasaan orang daripada menghargai perasaan Tuhan. Ya, sadar atau tidak sadar kita.
Kadang-kadang kita menghormati orang. Tapi di sisi lain kita melukai hati Tuhan. Oh, kita akan berteman misalnya. Khususnya yang anak-anak muda. Ya. Bapak-bapak yang mungkin juga masih suka. Ayo, sekali-sekali ayo. Gitu. Di sisi lain kita sudah bilang, oh enggak. Tapi saudara, enggak enak ini teman lama misalkan. Ini baru kali ini ketemu lagi. Seringkali di hal-hal itu kita, posisi kita yang seperti yang saya bilang tadi. Lebih menghargai perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Tanpa kita sadari. Dan itu kita harus seperti ayat ini. Harus keluar, berani keluar dari kegelapan itu saudara. Untuk menuju kepada terang yang ajaib. Saya bacakan satu ayat mengenai terang itu sendiri. Yohanes pasalnya yang 8, Yohanes 8. Nah, kita lihat ayat ini. Yohanes 8. Ayatnya yang ke-12. Dan topik di sana adalah Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara, kita bisa bayangkan kalau misalnya ibadah di tempat ini di malam hari. Tiba-tiba lampu ini kita padamkan saudara. Dan tiba-tiba ada yang berteriak. Ada anak kecil ada yang berteriak. Ada kecoa atau apalah. Ada hewan apalah. Kita kocar-kacir. Dalam keadaan kegelapan. Sekali lagi. Kita akan terjadi suasana di tempat ini. Terjadi kocar-kacir. Dalam suasana kegelapan. Saya mau katakan. Khususnya yang datang hari ini suami istri. Kira-kira kalau istrimu nggak berbicara, nggak bersuara, apakah engkau masih kenal posisi di mana ada apa istrimu berada? Pasti nggak lagi. Karena kita udah kocar dalam suasana yang gelap ini. Apa maksudnya ini saudara? Kalau kita dalam kegelapan. Kalau orang hidup dalam kegelapan. Orang itu tidak bisa membedakan. Mana istrinya, mana istri orang. Mana suaminya, mana suami orang. Itu kalau orang dalam kegelapan. Makanya kita harus hidup dalam terang. Supaya kita bisa melihat. Dan kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, itu ada. Oh berarti walaupun dia misalnya masih suka ke gereja. Tapi kalau hal itu dia sedang dalam kegelapan. Dia bukan hidup dalam terang. Karena orang yang hidup dalam terang tahu membedakan. Amin saudara. Sama dengan barang. Orang kalau masih hidup dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana barang orang, mana barang dia. Udah tahu-tahu itu punya orang, main ambil. Contohnya. Berarti orang itu masih dalam kegelapan. Dia belum bisa membedakan mana punya orang, mana punya dia. Mana barang orang, mana barang dia. Orang itu masih dalam kegelapan. Enggak Pak Pendeta, dia suka singer, suka main musik, suka apa lagi. Oh enggak saudara, itu bukan ukuran, maaf. Pemusik, singer, pelayan tidak jadi ukuran. Kalau masih dalam kegelapan saudara seperti yang saya katakan, belum bisa membedakan. Haleluya. Orang yang dalam kegelapan, tabrak sana, tabrak sini. Haleluya. Dalam juga berkata-kata, kalau orang yang dalam kegelapan, main ngomong saja. Orang mau luka hati, enggak peduli. Tapi kalau orang yang sudah ada dalam terang kasih Kristus, kata-katanya selalu mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Itu orang yang dalam terang Kristus. Bahasanya beda, tidak melukai orang, tidak menyakiti orang. Itu orang yang ada dalam terang kasih Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang tidak ada dalam Kristus, mereka akan berjalan dalam kegelapan. Tapi orang yang memiliki terang kasih Kristus, dia akan terus berjalan dalam terang yang ajaib. Haleluya. Saudara, hidup berkenan kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Berat saudara. Berat. Berat dalam pengertian memang ada yang kita harus korbankan. Bukan berat gak bisa dipikul, bukan. Harus ada yang kita relakan. Kadang-kadang itu menjadi berat karena apa? Memang kita tidak mau lepas saudara. Sehingga kita bilang itu berat, sebetulnya ringan. Dan kalau kita ada dalam terang kasih Kristus,
maka semua akan jelas dalam pandangan kita. Haleluya. Saya kembali dulu di 1 Petrus tadi. Kita balik lagi di Petrus tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia huruf besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini, apakah kita mau mengindahkan akan panggilan Tuhan? Mari, ayo mari, keluar dari kegelapan. Keluar. Dan menuju kepada terang yang ajaib. Responinlah kebenaran Tuhan hari ini. Tuhan menawarkan, Tuhan memanggil kita dengan penuh kasih keluar dari kegelapan. Mari keluar, jangan terlalu lama dalam kegelapan. Jangan larut dalam kegelapan, keluar. Jangan terlalu lama semakin sulit, semakin lama semakin berat. Secepat mungkin, jangan tunda, nanti aja besok, nanti aja minggu depan. Oh belum waktunya. Saudara, waktunya bukan nanti, sekarang waktunya. Karena sekarang Tuhan sudah berbicara kepada kita. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita. Berarti waktunya bukan nanti, tetapi sekarang. Keluar dari kegelapan, menuju kepada terang Kristus yang ajaib. Haleluya. Jangan tunda, jangan bilang nanti. Sebab keselamatan itu bukan nanti. Sekarang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara bilang nanti, tiba-tiba Tuhan datang. Atau tiba-tiba terjadi sesuatu dengan kehidupan saudara. Ingat, bahwa umur kita bukan di tangan manusia, tapi umur kita di tangan Tuhan. Mungkin, katakanlah Tuhan ini, tahun ini Tuhan belum datang, mungkin katakanlah begitu. Tapi kalau Tuhan panggil gimana saudara? Ya. Kalau Tuhan panggil, ya. Saya tadi pagi bercerita dengan Bapak Gembala, karena saya lihat di Facebook, ada orang Manado meninggal di Amerika. Terus saya coba cek, karena kan dilihat dari komen-komen orang, wah ternyata masih walaupun bukan sedesa kampung des, tapi masih di kecamatan. Nah tadi pagi saya tanya sama Pak Gembala, karena saya lihat di situ komentarnya ada marga, kebetulan marga Urara. Jadi saya mau tanya sama Om. Saya tanya sama Om gimana? Oh ya masih family. Nah menurut Om katanya sehari sebelum meninggal masih lihat ada posting ya Om, ada jalan ya, karena mereka sekaligus berlibur juga mungkin di sana. Saudara, besoknya, wah, kok ada berita duka? Ditanya kepada keluarga, ya rupanya Om menghubungi ada keluarga, sakit apa? Tapi setelah dia nggak sakit, rupanya katanya jantung. Ya itu kan baru perkiraan. Tapi di situ kita pelajari saudara. Kita hari ini sehat, tidak menjamin bahwa kita akan sampai di bulan Desember nanti. Tidak menjamin itu. Hari ini kita sehat, sekali lagi, hari ini kita sehat, tidak menjamin kita nanti berjumpa di bulan Desember nanti. Belum tentu saudara. Saya tidak berdoa bahwa di antara saudara ada yang dipanggil Tuhan. Bukan begitu saudara. Tapi saya mau mengatakan bahwa ya inilah kenyataan saudara. Seperti yang saya saksikan tadi. Ya. Mau mengantar anak mereka, mau sekolah di Amerika. Ya begitu Om ya. Mau mengantar. Tapi sekaligus ya mungkin ya refreshing lah. Ya, tiba-tiba saudara di sana meninggal. Bapak meninggal di sana. Belum tua, mungkin masih sebaya, malah di bawah saya. Saya lihat badannya keker, saudara. Maksudnya nggak kurus, nggak kelihatan gimana, saudara. Sehat kelihatan dari postur tubuh. Ya tapi saudara, ya Tuhan kan kalau manggil nggak lihat, yang kurus-kurus dulu antri, yang gemuk belakangan. Nggak ada itu saudara. Atau yang gemuk-gemuk dulu, yang kurus nanti, gemuk dulu baru datang. Nggak saudara. Tuhan juga nggak bilang, yang sudah usia 80-70 antri. Nggak. Mana saja yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara jangan lihat kiri kanan. Kayaknya yang di samping kanan sana itu udah sepuh. Enggak ada itu saudara. Di hadapan Tuhan enggak lihat yang sepuh. Di hadapan Tuhan mana yang Tuhan panggil pulang, harus pulang. Saudara pakai 100 infus, kalau Tuhan bilang pulang, enggak ada yang bisa tahan saudara. Dokter pun enggak bisa tahan. Haleluya.
Oleh sebab itu, jangan betah di tempat yang gelap. Mari kita keluar dan menuju kepada terang yang ajaib. Haleluya. Yang keempat, haleluya, haleluya. Hari ini suasana dingin, tapi biarlah kita dihangatkan oleh kasih Kristus. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Mari kita akan baca. Saya akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ketika Yesus berkata seperti itu, Nikodemus memberikan respon. Ayat 4, ini respon Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nikodemus berpikirnya secara harafiah. Dia pikir, waduh, udah bangkotan begini, udah tua-tua begini, mau gimana caranya? Apa saya masih bisa masuk lagi ke rahim ibu, dilahirkan lagi? Nah, baru Yesus jawab secara ringkas di dalam ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Bagian yang keempat, apa yang kita harus lakukan, proses apa? Kita harus mau dan tidak mau, entah engkau muda, entah engkau tua, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air di sini berbicara firman, dan roh itulah Roh Kudus. Kita harus lahir kembali dari air, dari firman, dari kebenaran, dan Roh Kudus. Bagaimana cara orang Kristen memaknai kelahiran ini dalam pengertian secara rohani? Dilahirkan kembali dari kebenaran firman. Artinya orang itu selalu hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Lahir terus dalam firman. Setiap hari dibaharui terus dengan firman. Dan lahir dari Roh Kudus. Dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Karena dua hal inilah yang akan memampukan kita untuk melewati proses demi proses. Untuk menjadi manusia yang baru. Harus saudara. Mau dan tidak mau seperti yang saya katakan tadi. Suka atau tidak suka. Kita harus menjalani ini saudara. Lahir terus setiap hari dibaharui terus oleh firman. Karena firman Allah berkata bahwa firman itu baru setiap hari untuk membaharui kita juga. Terus hidup dalam firman. Terus berhidup dalam firman. Hari-hari yang kita perkatakan kebenaran. Hari-hari yang kita perkatakan. Dan kita terus mengalami bagaimana Roh Kudus menuntun menyertai kita hari demi hari. Dilahirkan terus dari Roh Kudus. Kita terus merasakan lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari demi hari. Bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari kita merasakannya. Kita terus lahir dari firman, lahir terus dari Roh Kudus, karena itu hal yang penting. Saya bersyukur saudara, waktu ada doa di Lembang, saya juga sampaikan di depan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang saya bersyukur. Saya bersyukur karena Tuhan tidak salah menempatkan saya pada waktu saya praktek. Saya bilang itu di depan hamba-hamba Tuhan di doa di Lembang. Saya bilang, dan di sini waktu di doa itu ada om, ada tante. Saya bilang saya dididik cukup keras, apalagi dalam hal doa. Saya bilang di depan hamba-hamba Tuhan. Dan waktu itu selama ini saya belum pernah berterima kasih. Tapi waktu di Lembang, jadi di tempat ini saya nggak usah ngomong lagi terima kasih karena udah ngomong di Lembang. Saya bilang terima kasih om, terima kasih tante. Sudah membentuk saya. Sehingga saya, kalau mungkin artinya
saya tidak belajar hidup dalam doa. Dan puji Tuhan, apa yang saya dapat di tempat ini waktu praktek, saya terapkan di tempat pelayanan. Makanya saya katakan waktu doa Jumat kemarin, saya bilang jam yang sama ini juga, di tempat kami juga ada doa seperti ini. Bukan cuma itu, saya kumpulkan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Pondok Gede, Jati Asih untuk melakukan doa. Ini sudah masuk ke tahun keberapa itu, kalau nggak saya awali tahun 2022. Walaupun sebelumnya juga sudah ada, tapi sempat berhenti karena saya tidak tahu waktu itu apa karena COVID atau apa, pokoknya sempat berhenti. Jadi tahun 2022 malah lebih banyak lagi yang hadir, kisaran 25 sampai 30 orang hamba-hamba Tuhan yang hadir. Saya yang mengkoordinir saudara. Awalnya cuma berapa orang dulu, lama-lama pimpinan wilayah ikut. Sampai hari ini saya jadi kurang ini, ada pimpinan MD ya, hadir dalam doa, di doa semalam kami yang kami lakukan. Itu mulai dari jam 10 malam. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam doa. Supaya kita mampu mengalami yang namanya kelahiran baru. Paling terakhir, saya percepat. Roma pasalnya, Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15. Ini yang paling terakhir. Tadi terakhir, ini yang paling terakhir. Roma 6 ayatnya yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ini sunat lahiriah ya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara, waktu itu di jemaat Galatia rupanya memperdebatkan soal penting apa enggak penting sih? Perlu apa enggak perlu sih soal sunat? Dan penegasan firman Tuhan, bersunat atau tidak bersunat itu bukan hal yang penting, itu bukan tolak ukur. Tapi yang paling penting firman Allah berkata menjadi ciptaan baru. Tapi hari ini juga saya mau katakan bahwa di Alkitab juga mengajarkan sunat. Jadi hari ini firman Tuhan akan sunat kita semua. Jangan keluar pintu gereja dulu saudara. Mari kita lihat Roma pasal 6, pasal 2. Roma pasal 2 ayat 28. Saya percepat sedikit sebab ini udah yang paling terakhir. Roma 2 ayat 28 dan 29. Perhatikan firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah seperti yang kita tahu pada umumnya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bagian yang kelima, menjadi manusia baru. Saudara termasuk saya tentunya, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Harus relakan hati kita disunat oleh Tuhan. Bukan hal yang lahiriah, bukan yang nampak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan. Tapi justru itu yang paling berat. Kalau sunat yang kelihatan saudara, yang seperti kita tahu sama, potong, sakit, selesai. Tapi kalau sunat hati itu saudara, itu setiap saat kita disunat. Begitu hati kita tidak benar, Tuhan sunat lagi. Dan Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua. Yang dapat menusuk amat dalam. Itulah yang dimaksud dengan sunat dari Tuhan. Tuhan menyunat hati kita. Hari ini kalau hati kita tidak beres, relakan Tuhan mau sunat kita. Masih ada tinggi hati, relakan Tuhan mau sunat kita. Supaya kita jadi rendah hati. Ada nasihat kemarin hari yang saya pegang, disampaikan Bapak Gembala. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Dan rupanya juga itu Bapak Gembala dapat dari orang tua rohaninya juga. Yang pernah mendidik. Belajar rendah hati. Dan itu bagi saya menusuk sekali ke dalam. Saya mau rela. Untuk menjadi manusia baru harus rela. Harus rela disunat.
keangkuhan, ego, apapun itu harus rela disunat. Memang itu nggak nampak oleh mata kita. Tapi pandangan Tuhan, di pemandangan Tuhan itu sangat nampak. Sangat nampak. Dan hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar. Dan kerinduan kita semua, tidak ada yang terkecuali. Semua termasuk saya, mau menjadi manusia baru. Tapi ingat, hal itu tidak mudah. Tapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kalau kita mau keluar dari kegelapan, menuju kepada terang yang ajaib, ada Yesus menjadi gembala yang baik. Bukankah dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau di dalam Yesus, segala sesuatu itu mungkin. Karena firman Allah berkata, tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ada haleluya. Puji Tuhan. Kita harus menjadi ciptaan baru. Ya. Kita yang ada di dalam Kristus, mau dan tidak mau, Tuhan memberikan kita ciptaan baru. Tapi yang lama harus dibuang. Yang lama harus ditinggalkan. Itu yang menjadi persoalan kita, doa kita. Sebab seringkali memang membuang yang lama, seringkali memang sulit. Seperti tadi sudah disampaikan, berat. Ya, seperti sudah begitu menyatu dengan kebiasaan, menyatu dengan karakter. Ya, sudah terikat begitu rupa, tapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada ciptaan baru dari Tuhan dalam diri kita. Jikalau kita tidak membuang yang lama. Itu poinnya yang kita sudah lihat tadi. Dan sudah dijelaskan dengan begitu rupa. Kita rela buang yang lama, tinggalkan yang lama. Karena yang lama itu akan merusak, yang lama itu membinasakan, bahkan yang akan membawa kita ke dalam neraka yang kekal. Maka Tuhan rela datang, lalu Dia memberikan kita jalan keluar supaya kita selamat. Harus menjadi ciptaan yang baru. Tapi kamu harus buang yang lama, sifat yang lama, cara yang lama, kebiasaan yang lama, dosa yang sudah mengikat kamu begitu rupa. Kita harus rela dengan tekad kita berkata, Tuhan, saya sudah dengar firman Allah pagi hari ini Tuhan. Meneguhkan saya, memampukan, menguatkan saya. Supaya saya akan terus hidup baru di dalam Tuhan. Yesus datang kali yang kedua. Dia tidak akan datang mengangkat orang yang hidup lama, masih lengket dalam, tidak akan mungkin. Dia akan datang menjumpai umatnya yang sudah lahir baru, yang sudah hidup baru. Sementara kita ada sampai saat ini, sampai Tuhan datang, itu kesempatan yang baik untuk kita selalu berusaha untuk selalu belajar hidup baru, tinggalkan terus yang lama. Bab yang lama ini seperti magnet. Magnet itu kalau kita taruh di kain kertas, lalu kita taruh peniti di atasnya. Di mana itu kita taruh ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Ke kanan, maju, dia akan menarik. Itulah yang namanya hidup yang lama. Kalau kita mau terus dengan cara hidup yang lama, kita tidak mau lepaskan hidup yang lama, dia bagaikan magnet yang terus menarik kita sesuka hatinya, dan ujung-ujungnya kita dibawa kepada kebinasaan, api yang kekal. Dan pada waktu kita mati, kita menyesal, oh kenapa aku tidak mau membuang yang lama, kenapa aku sayang dengan yang lama. Kematian akan selalu datang setiap saat dalam kehidupan kita. Kesaksian dari Bapak Pendeta Joy, itu yang meninggal itu saudara saya. Suami istri antar anak ke Amerika menyekolahkan anak mereka satu-satunya. Dia kirim foto, lagi jalan-jalan
di New York, jalan-jalan di patung Liberty. Besok pagi sudah terbujur kaku, mati. Saya tanya adik saya, kebetulan tetangga dengan rumahnya. Pergi antar anak untuk sekolah. Tapi mendadak meninggal. Masih muda. Umur 54. Istrinya saudara saya. Lalu orang tidak menyangka. Kuat, sehat, punya uang. Tapi mati mendadak. Itulah hidup kita. Nah saudara-saudara, saya yakin firman Allah ini membuka wawasan baru bagi kita. Tahun 2026, kesempatan yang baik. Untuk apa? Kita harus terus menerus hidup baru, dilahirkan baru. Seperti firman Allah yang kita sudah ikuti beberapa minggu lalu. Saya undang pemain musik maju dan para singer, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Kita nyanyikan nyanyian yang lama. Dia jama, ku jadi baru. Dia jama, senap hidupku, dan berdamai di hatiku. Semua berubah, haleluya. Oh, semua berubah dan aku tak. Dia jama, Yesus jama, ku jadi bahagia jama dalam hidupku, amin. Dia jama, haleluya, tetap hidupku. Oh, dan diramai di hatiku, haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jama, ku jadi baru. Kita sudah dengar firman Allah. Mungkin masih ada sifat-sifat yang lama. Mungkin ada dosa-dosa yang lama. Tingkah laku perbuatan kita yang masih lama, masih terikat dalam diri kita. Mungkin kita merasa berat untuk melepaskan itu. Tetapi kita harus lepaskan itu untuk mendapatkan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita angkat, nyanyikan lagi kor ini 2 kali. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Tangan kanan saudara angkat di hadapan Tuhan. Dan engkau akan berkata di dalam hatimu dan doamu kepada Tuhan, jamah saya Tuhan. Jamah kebiasaan buruk saya. Jamah karakter saya tidak baik Tuhan. Jamah hidup saya Tuhan. Mungkin orang tidak tahu, siapapun tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, gembala tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu semua. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan jamah saya Tuhan. Saya mau hidup yang baru di dalam Engkau. Haleluya. Oh, dia jamah sedang hidupku. Oh, dan berdamai di hati. Semua berubah.
jadi. Oh, dia jamah. Nanti Bapak Rudi berdoa, amin. Oh, dia jamah sedap hidupku. Haleluya, amin. Oh, damai di hatiku. Haleluya, semua berubah. Oh, semua berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan semua berubah. Haleluya, amin, amin. Oh, semua berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman Tuhan di awal tahun yang baru ini ya Tuhan terus mengingatkan buat kami ya Bapa, untuk kami hidup menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami harus mau bayar harga ya Bapa. Kami mau tanggalkan manusia lama di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggalkan lingkungan kami yang lama ya Bapa. Bahkan kami keluar dari kegelapan ya Tuhan, untuk menuju terang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kami juga selalu lahir kembali ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bahkan hati kami siap disunat secara rohani. Amin. Itulah Tuhan yang menjadi bekal untuk kami menjadi manusia baru di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Firman-Mu kami rasakan ya Bapa. Dan ini yang sedang kami kerjakan di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan kami terus Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, untuk mau melakukan apa yang Kau firmankan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tidak pernah mampu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kami mau taat dan setia sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati Bapak Joy Killing ya Tuhan. Baik pelayanannya, rumah tangga, istri, anak-anaknya, seluruh sidang jemaat yang Kau berkati ya Bapa. Sebentar kami mau memberi korban persembahan Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.